Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Nah, kali ini gue mau ngasih tahu cara membedakan trading per jam, harian, mingguan itu bedanya apa sih bang gitu. Enaknya di mana, di per jam atau mingguan atau harian, dan cara baca arah marketnya juga apakah sama? Kita langsung aja ke market aplikasi Pintu ya guys, biar kalian paham. Oke, ini ilmu baru atau penting ya buat kalian nih. Pokoknya kalian harus ngerti karena banyak banget pertanyaan di kolom komentar juga yang sering nanyain enakan di per jam atau harian atau mingguan. Menurut gue gini ya guys, tergantung marketnya aja. Ketika marketnya itu bagus atau baik atau bagus atau enak untuk ditradingkan mau di per jam atau hari mingguan, ya kalian gas-gas aja. Yang penting itu profit konsisten ya. Kalian tinggal tentuin aja gaya trading masing-masing aja. Kalian lebih suka yang mana? Karena gini, biasanya kalau tradingnya itu semakin lama kalian trading, biasanya semakin besar keuntungannya, cuman juga berisiko juga. Karena kita tahu di merah lagi meskipun nanti naik. Oke, kita lanjut aja nih ke Bitcoin ya. Contohnya. Nah, di sini ada mingguan nih. Ya, ini mingguan nih. Dan di sini harian. Kalau kita baca arah marketnya, ini downtrend ke bawah di harian. Tapi di sini ada momen dia naik ke atas. Nah, sepertinya ini udah ngebentuk pola baru nih guys. Tapi masih arah market ke bawah. Kelihatan dari sininya ya nih. Ternyata turun gini nih. Kalau ada garis trendline kalian tinggal garisin aja ya. Itu ada di aplikasi peluang. Nah, kalau mingguan kalian bisa baca arah marketnya, lihat. Ternyata arah marketnya itu polanya mau naik. Dan ada konfirmasi yang kuat di sini nih guys. Kalau mingguan nih ada konfirmasi support sempurna yang menandakan dia akan naik dalam beberapa candle ya. Mungkin sampai sini nih yang guys trendline ini ya. Ini atau ini nih. Nah, mungkin sampai sini nih ya. Nah, ini support nih, support sempurna. Nah, jadi kalau di 24 jam atau per jam atau harian bedanya gini. Kalau kalian main di sini nih, ternyata di harian ini nggak cocok buat kalian trading untuk open buy. Kenapa? Karena di sini ada resistennya, di sini juga lagi polanya ke bawah, turun ke bawah, jadi nggak bagus, jangan dipaksain. Nah, tapi kalau di mingguan kalian nih suka trading mingguan tuh bagus menurut gua. Kenapa bagus? Karena ada muncul support. Ya, di sini support pertamanya nih yang nggak bisa ditembus sama support keduanya. Berarti dia mau naik ke atas, tapi lihat resisten sebelahnya yang di sini nih. Nah, dan ini support juga bisa menjadi acuan dia untuk turun ya. Nah, di sini atau di sini paling tingginya di sini nih. Nah, atau di sini. Oke, itu take profit kalian. Jadi kalau kalian mau main minggu nih, wah, jadi jangan bingung. Ketika kalian main, wah di harian nggak bagus nih, tapi kok di mingguan bagus. Apakah dia bener naik bang? Berarti kalau dia naik, baca harganya mending harian aja dong bang untuk kita beli buy. Nggak, ya bener sih. Cuman gini, gue kasih cluenya aja ya nih. Logikanya biar kalian ngerti. Kalau mingguan ini naik, berarti nih kalau kita lihat mingguan nih candle dalam bentuk mingguan tuh dia masih naik ke atas nih, support. Iya, emang dia bakal naik selama seminggu ya, inget ya. Selama seminggu dia akan naik, tapi nggak ada market atau candle yang selama seminggu itu hijau mulu, nggak ada kan, nggak akan ada, pasti ada merah atau sumbu-sumbu. Nah, sumbu-sumbu yang ini nih, muncul sumbu-sumbu ini itu bentukan kalau di 24 jam atau per jam itu jadi candle merah biasanya ya, candle merah atau candle hijau yang lemah. Nah, di sini buktinya, lihat muncul candle merah ya, ini udah buktinya. Nah, jadi kalau di 24 jam gimana bang? Di 24 jam itu ibaratnya nafas-nafas lebih detail si candle dalam nafas-nafas di candle mingguan ini. Kalau di mingguan kan nggak kelihatan tuh nafas yang turun merahnya. Jadi bacanya di 24 jam. Bisa bang trading per jam? Bisa. Nah, tapi kalau kalian baca harga kayak gini pasti dia turun lagi, turun dulu. Nah, nanti kalau dalam hitungan minggu tuh dia pasti naik kok, dia ke atas, naik. Dia naik kalau kami baru. Nah, itu cuma bedanya kita agak lama aja nunggu untuk take profit atau jual ya. Karena kan kita main di mingguan, di market mingguannya itu take profitnya itu agak lama nih di sini. Dalam seminggu dia bisa menyentuh ini atau mantoli ke bawah atau juga menembus harga sampai sini. Kalau nggak mampu dia ke bawah lagi, dan kalau dia mampu di sini. Nah, itu kalau mingguan. Kalian
kalian mau main bulanan bisa juga. Nah, kalian bisa cek sendiri, malah bulanan jelek, jadi skip. Itu di Bitcoin. Coba kita baca di Ethereum. Di Ethereum kita jajal dulu. Nah, di Ethereum ini hariannya jelek ya guys ya. Kalian bisa cek sendiri nih. Kalau market nggak berpola kayak ini, nggak berpola nih. Merahnya kadang ke bawah, hijau muncul dikit, ke merah lagi, muncul lagi ke bawah. Ini namanya sideways, nggak beraturan nih ya. Ini termasuk sideways sih, meskipun nggak terlalu jelas sideways ya. Tapi ini mungkin kalian nunggu opennya tuh, nunggu melewati resisten atau support sebelumnya agar bisa ngebentuk pola baru. Nah, kalau di mingguannya gimana bang? Di mingguannya juga kurang bagus, malah dia di sini udah sideways ya, bener ya. Makanya di sini tuh ngacak, nggak jelas. Di mingguannya aja udah sideways kayak gini, lihat. Merah hijau, candlenya juga kecil, masih belum tahu dia mau ke bawah, trennya mau ke atas atau ke bawah, masih bimbang. Untuk pembeli, si seller dan si buyer itu sama-sama kuat, yang jual juga kuat, yang beli juga kuat. Oke. Itu di Ethereum. Nah, kalau di Binance kita lihat lagi. Jadi kalian bisa beda ini. Nah, kalau mingguan di sini itu lagi turun ya ke bawah. Tapi kita lihat. Nah, di per jam ini dia malah naik, tapi deket si resisten. Kalau kalian open di sini juga nggak akan bagus karena udah deket lagi sama resisten, sangat beresiko ya. Mungkin ada yang bisa breakout atau menembusi resisten, tapi kan kita belum tahu. Ibaratnya gini ya, bang, emang bisa nggak ditebak kalau dia bakalan nembus resisten atau enggak? Sebenarnya bukan bisa ditebak sih, kita cuma bisa prediksi sekitar 80% ya. Kalau gue sih ngasih saran kalian tuh udah deket resisten tuh jangan dipaksa ya. Meskipun kalian penasaran, ibaratnya muncul candle konfirmasi pendukung sebelumnya kuat, menurut gue itu belum menjadi sebuah ibaratnya tuh acuan 100% dia bakal menembusi resisten. Kenapa gue bilang? Ketika ia sudah menyentuh resisten, biasanya tuh ada dua kemungkinan, dia mau naik ke atas atau ke bawah. Jadi kalau kalian tuh harusnya menunggu apakah dia menembus atau dia akan mantul. Tetapi kadang ada pola yang ngebantu kita untuk membaca arah market, apakah dia menembus atau enggak. Cuman resikonya gini, kalau kita biasanya support sempurna, kita open buy di market yang bagus, biasanya kita 80% ya. 90% profit, 10%-nya dibatalkan oleh si harga pembatalan harga ya. Kalau kalian udah baca-baca support kuat, buy ternyata turun, biasanya itu ada pembatalan harga. Tapi kalau nggak ada pembatalan harga, biasanya itu cuma nafas atau ancang-ancang buat dia naik ke atas. Nah, kita balik lagi. Jadi kalau ketika dia di resisten ini, bisa ada acuannya tuh saat saat uptrend, polanya itu ngebentuknya bagus nih, zigzag ini nih. Biasanya bisa menembus, itu beda lagi guys ya. Kalau zigzag ini nih, pasti kalian bisa ngeliat resistennya ya, di sini ada resisten banyak. Itu kalau kalian garis trendline gini nggak apa-apa, miringin, biasanya dia tetap bisa menembus ya, bisa menembusnya. Makanya itu kalau support sebelumnya nggak bisa ditembus, berarti dia uptrend. Kalau resistennya saling menembus, itu namanya downtrend. Resistennya saling menembus namanya resisten, nggak saling menembus namanya downtrend atau ke bawah. Kalau support yang saling nggak menembus, berarti dia bakal naik ke atas. Itu sih simpelnya. Oke, di sini juga nggak bagus. Di Binance kita cari lagi, coba. Kalau ada yang bagus kita open buy ya. Tapi kalau nggak ada yang bagus nggak apa-apa, ini kita belajar baca harga ya biar kalian mantap. Nah, di 24 jam nih beda ya. Di kompon ini dia tetap uptrend, tetapi di sini dia mau ngebentuk pola nih. Kenapa gue bilang pola nih? Di sini resistennya sama-sama dekat ya, resisten dekat, support dekat. Jadi dia itu kayak sideways ya, nggak bisa udah ke atas mantul lagi ke bawah, mantul lagi ke atas, mantul lagi, itu udah sideways. Mending nunggu pola yang baru nih. Ketika si resisten dan support ini udah menembus, kalian nunggu pola. Ketika udah nemuin momen konfirmasi yang kuat, kalian tinggal open buy aja, dan kalian tentuin di resisten sebelumnya yang terdekat. Nah, di sini emang naik bener ya, tapi di sini resistennya banyak nih guys. Nah, jadi ini kalian bisa acuan nih, dalam seminggu dia bisa mantul ke bawah nih, kecuali meskipun dia bisa menembusi resisten ini, cuman di sini ada resisten lagi. Jadi menurut gua hampir 80% dia bakal ke bawah nanti, kecuali kalau udah ngelewatin resisten sebelumnya, dia baru ke atas ya, atau breakout. Oke.
Oke, berarti di kompon dalam mingguan itu emang nggak bagus ya, meskipun naik ya, lagi naik-naiknya. Cuman nih, ini nih kalau kalian lagi nanya lagi nih, bang kalau kita belinya tuh gimana nentuin harganya itu rata-rata lagi murah ya, ibaratnya lagi nggak tinggi-tingginya, banyak banget yang nanya ya. Jadi kalian kalau beli open buy itu jangan beli di harga tinggi-tingginya atau tertinggi, itu bahaya. Makanya kalian harus ngerti membaca harga ya. Nah kalau kayak gini emang lagi naik-naiknya, kalau kalian ikutin arus ya emang bagus sih, emang bagus. Kan banyak kan bilang nih ya, investasi kripto, saham, trading ya, kita itu nggak boleh ngelawan arus market. Bener-bener ketika dia naik ya kita ikut naik aja, ketika dia turun ya kita nanti aja nunggu dia turun, biarin turun dulu, nunggu naik baru kita naik lagi, buy lagi. Tapi nggak asal ditelan mentah-mentah juga ya guys. Jadi kalian harus pahami juga ada informasi, ibaratnya kalau kalian ngelewatin jalan udah hafal nih, kalian tahu mana lubang, mana posisi tidur ya, kalian mah tinggal gas terus kan, tinggal ngerem, tinggal menghindar. Tapi kalau kalian baru ngelewatin jalan itu, kalian harus bener-bener hafal jalurnya, sama hafal kalau di kripto itu hafal polanya. Nah kalau kayak gini emang naik, tapi kalau lagi naik-naiknya gini jangan dulu, kalian tetap nunggu aja dia ke bawah dikit aja, muncul konfirmasi yang kuat, tetap naik ke atas baru kalian open buy. Itu cara yang tepat ketika kalian ikutin alur si market ya, nggak ngelawan arus. Itu betul kayak gitu, cuman kalian tuh harus ngerti juga konfirmasinya. Lagi naik-naiknya informasi kuat naik, semua naik, tapi kalian lihat sampingnya banyak resisten, itu ya tetap aja kalian amsong, bakalan kalian juga beli di harga tertinggi juga bakalan rugi, dia bakalan ke bawah. Nah terus lagi habis itu dia naik, menembus lagi naik. Nah tapi ternyata pas ke atas ini udah menyentuh garis trendline ya. Ada di video gue sebelumnya, garis trendline itu gue bikin garis trendline satu di atas, satu lagi di bawah. Itu ketika dia menyentuh itu jangan di open buy dulu, nunggu ke bawah dulu baru kalian open buy. Itu caranya kalian ngikutin arus yang benar. Kalau kalian ngikutin arus asal naik dia langsung kalian buy tanpa ngeliatin pola market atau informasi analisa market, ya kalian juga bakalan loss juga, ibaratnya kalian bakalan rugi ya kan, minus, percuma kalian trading juga. Oke, di sintetik kita lihat dulu ya guys. Wah, market hari ini emang lagi turun-turunnya nih. Di sini mingguannya sih lumayan ya, cuman dekat resisten, nggak berminat. Nah ini bagus nih guys, kalau di 24 jam ya kalian bisa di sini profit di 24 jam ya, cuman kecil ya. Kenapa nih? Resistennya dikit nih, gue kasih tahu nih resistennya. Nah udah segini doang, jadi cuma kalian dapat profitnya kecil. Nah jadi kalau kalian nanya, bang tentuin kecil besar profitnya tuh dari mana? Ya dari dia naiknya. Kalau cara gampang sih, kalau naiknya lebih tinggi lebih besar keuntungan kalian. Tapi kalau kalian naiknya sebentar ya kalian berarti profitnya dikit. Nah cara mengetahui gimana ya, lihat resisten sebelumnya. Ketika resistennya dekat sama open buy kalian, open posisi atau beli di harga yang dekat itu, ya paling ya profitnya kecil. Apalagi kalau modal kita kecil ya guys. Nah, tapi kalau resistennya jauh, di sini kalian open buy di sini, contoh ya, resisten jauh di sini, wah kalian udah profit besar nih guys. Kalau dia nih di sini nih udah naik berapa persen ya di sini nih, resistennya kan jauh tuh, berarti kalian bakalan ngedapatin keuntungan yang lebih besar. Makanya sih emang keuntungan atau kelebihannya dan kekurangannya itu, kalau kayak trading 24 jam mungkin profitnya nggak terlalu besar kalau dibanding nama mingguan ya, lebih besar mingguan profitnya. Kenapa gue bilang ya, karena naiknya juga lebih besar kan. Lama mingguan tuh kita nunggunya lama, berarti profitnya juga lama, tapi resikonya juga besar. Kalau di 24 jam memang agak kecil, modal kalian gede pasti gede dong ya. Tapi balik lagi ke modal, kalau modal kalian trading besar ya dapat untungnya juga gede, tapi minusnya juga gede. Nah tapi sebelum kalian pakai modal gede, sebaiknya pakai modal kecil dulu, pelan-pelan aja, santai aja kok. Kripto tuh nggak akan kemana-mana, rezeki nggak akan kemana-mana, percaya sama gue. Yang penting kalian semua tuh udah bisa baca informasi candle, konfirmasi, baca arah market, biar kalian tuh bisa trading mandiri. Udah lah, nggak usah ikutin sinyal-sinyal yang nggak jelas lah di Telegram dan lain-lain. Itu udah, kalian waktunya udah trading mandiri dari sekarang udah banyak
media-media tentang trading, kripto, saham dan lain-lain yang bisa kalian pelajari gratis, nggak usah bayar-bayar lah, ribet amat bayar-bayar. Mungkin segitu aja yang bisa gue kasih tahu ke kalian ya guys. Pokoknya kalian kalau kalian mau belajar trading mulai dari nol, ada di playlist gue di YouTube gue tuh, kalian tinggal klik aja playlist di situ, trading mulai dari nol. Di situ basicnya banget ilmunya. Kalau kalian udah bisa pelajari dasar-dasar itu, udahlah kalian bisa trading di mana aja, di saham, di forex maupun dimanapun bisa. Kalau tuh soal teknik-teknik dan teknik-teknik apa kayak gitu yang sering YouTuber bilang, itu semuanya itu melewati dasar-dasarnya dulu. Nah ketika kalian udah paham ya, kalian bisa ciptain teknik kalian masing-masing dengan gaya trading ciri khas kalian. Oke? Mungkin kalau kalian yang belum paham, belum ngerti, kalian bisa tanya di kolom komentar video ini, atau bisa juga DM IG gue yang di GV, ada di deskripsi, linknya tinggal klik aja ya, DM aja di situ. Dan ada grupnya juga sih kalau kalian mau sama-sama kita belajar ya, gratis, nggak usah bayar-bayar, nggak ada. Oke? Mungkin hari ini gue nggak beli dulu ya, mau ngejelasin tentang perbedaan aja dulu. Nanti kita mulai trading lagi, pas upload kedua gue akan beli lagi. Oke? Makasih untuk semua yang udah nonton video gue, dan sampai jumpa di next video.